Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Enci-enci, tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, yang senior tak disebut gelar, yang belia tidak disebut nama. Judul kultum kita adalah 4 kategori manusia atau insan yang beruntung menurut Al-Quran. Setidaknya ada 6 kriteria orang beruntung dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Mu'minun 1-11, Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang beriman. 6-nya itu adalah yang pertama khusyuk dalam sholatnya, yang kedua menjauhkan diri dari perkataan yang tidak berguna, yang ketiga menunaikan sholat, zakat, menjaga kemaluannya, yang kelima amanah terhadap janjinya, kemudian memelihara sholatnya. Namun dalam perspektif atau sudut pandang lain dari surat Al-Asr atau Wal Asri, setidaknya kami memandang ada 4 kategori manusia atau insan yang beruntung, yaitu dari lanjutan ayat innal insana lafi husrin, manusia rugi kecuali illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Artinya kalau sesungguhnya orang merugi ini kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Itu berarti untung itu. Yang kedua, saling menasihati untuk kebaikan dan saling menasihati untuk kesabaran. Nah, illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali beriman dan beramal soleh. Beriman kalau kita artikan secara letterlet itu meyakini atau mempercayai. Yakin sebenarnya yakin. Ada 3 kategori atau ada tahap-tahap orang yang bisa yakin. Yang pertama namanya ainul yakin. Ainul yakin itu adalah yakin setelah melihat. Kemudian ada namanya ilmu yakin, yakin setelah menyelidikinya atau berdasarkan ilmu. Ini banyak orang-orang ateis, orang-orang barat, orang-orang Eropa yang masuk Islam karena setelah menyelidiki tentang Al-Quran, menyelidiki Islam. Kemudian yang paling penting adalah hakul yakin. Nah, ini yakinnya atau imannya sahabat Nabi ketika Isra Miraj. Tidak ada yang melihat, tidak ada kajian tentang Isra Miraj, tetapi ketika Abu Bakar ditanya, apakah Anda yakin dengan Isra Mirajnya Nabi? Apa kalau Nabi yang bilang, kata Abu Bakar, maka saya pasti yakin. Itu namanya hakul yakin. Nah, keimanan sebenarnya adalah kepercayaan yang kokoh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tetapi keimanan itu adalah amalan batin. Nah, yang kedua, yang beruntung berdasarkan Wal Asri ini atau Al-Asr ini adalah yang beramal soleh. Amal soleh itu adalah amalan fisik, berbeda dengan iman, amalan batin. Ini amalan fisik. Amal saleh adalah perbuatan baik. Amal saleh merupakan buah dari iman. Menurut ulama Muhammad Abduh dari Mesir, soleh adalah segala perbuatan yang berguna bagi pribadi, keluarga, kelompok, dan manusia secara keseluruhan. Amal soleh dapat dikatakan sebagai pelaksanaan segala perintah Allah dan penghindaran terhadap segala larangannya. Dalam sebuah hadis disebutkan kesalehan atau amal soleh merupakan bekal yang paling baik untuk dibawa ke alam akhirat yang kekal nanti. Manfaat dari amal soleh ini, sungguh beruntung orang yang menjadi orang soleh, yaitu orang yang selalu berbuat kebaikan, rajin ibadah, menebar manfaat bagi orang lain dan lingkungannya. Betapa tidak, selain Allah cinta terhadap orang soleh, malaikat juga cinta terhadap orang soleh. Setiap waktu sholat, jutaan umat Islam senantiasa menyebut dan mendoakannya dalam sholatnya. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Semoga keselamatan dicurahkan kepada kami dan hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi sangat beruntung orang yang soleh. Masya Allah, betapa bahagia jika kita mampu menjadi ibadillahi sholihin, hamba-hamba Allah yang senantiasa berbuat soleh. Contoh amal soleh sebenarnya adalah terkait dengan ibadah ma'dah, rukun Islam atau rukun iman. Tetapi beberapa ulama menambahkan termasuk juga amal soleh adalah mendamaikan dua orang yang berselisih misalnya, atau membantu seseorang untuk menaiki hewan tunggangannya, ucapan yang baik, bahkan termasuk hubungan suami istri itu juga masuk kategori amal soleh.
Encik, tuan dan puan, saling menasihati untuk kebaikan. Yang ketiga, jadi 4 tadi kategori orang beruntung. Pertama adalah yang beriman, beramal soleh. Yang ketiga, saling menasihati terhadap untuk kebaikan. Imam Nawawi, saling menasihati dalam kebaikan itu didasarkan karena kita adalah bersaudara, sehingga kita ingin agar saudara kita pun menjadi baik. Dan juga menunjukkan bahwa bentuk kasih dan sayang terhadap sesama muslim adalah dengan saling menasihati. Nasihat kita harus membantu yang alpa agar menjadi insaf, yang malas agar menjadi semangat, yang tergelincir agar menjadi bangkit, yang berdosa menjadi bertobat. Nah, kondisi kita sekarang sudah mulai takut atau enggan untuk saling menasihati untuk kebaikan. Kita sekarang takut menegur orang karena justru yang ditegur kadang-kadang lebih parah, lebih marah lagi dibandingkan dengan kita yang menegur padahal dia jelas-jelas salah. Kalimat yang paling dibenci Allah adalah ketika teman menasihati, marilah kita taat dan bertakwa kepada Allah. Namun yang dinasihati menjawab, urus sajalah dirimu. Ini hadis riwayat Baihaqi. Jadi ini sudah terjadi di kita. Banyak orang yang dinasihati justru bilang, urus sajalah anak engkau, urus sajalah dirimu, jangan kami lagi yang kau ganggu-ganggu. Nah, ini yang terjadi. Padahal ini kalimat ini sangat dibenci oleh Allah. Encik, tuan dan puan, saling menasihati untuk kesabaran. Yang keempat. Jadi 4 tadi kategori. Yang keempat, sabar menurut bahasa artinya adalah menahan diri dari keluh kesah. Jadi tidak ada muslim sebenarnya yang boleh berkeluh kesah lagi. Harus selalu kita bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum nasabil sadid. Menurut Quraisy Shihab, sabar adalah menahan diri atau membatasi jiwa dari keinginannya demi mencapai sesuatu yang baik atau luhur. Lawan sabar adalah tentu keluh kesah. Nah, karena sabar itu ada 3 macam. Sabar dalam melakukan ketaatan, sabar dalam menjauhi maksiat, sabar dalam menghadapi takdir Allah yang terasa menyenangkan maupun yang menyakitkan. Jadi kesimpulannya, selain dari surat Al-Mu'minun tadi, orang-orang ada 6 kategori orang yang beruntung. Kalau kita ambil dari wal asri ini, justru yang merugi kecuali itu bisa juga dipakai 4 orang atau 4 kategori kelompok insan yang masuk kategori orang beruntung. Yaitu yang pertama, beriman, beramal soleh. Yang keempat, nasihat menasihati dan untuk kebaikan, atau nasihat menasihati untuk kesabaran. Fattabiru ya ulil absor la'allakum tuflihun. Maka ambillah pelajaran hai orang-orang yang kreatif. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.